Perkenalkan, nama saya Bunga Lufiana, Prodi MPI 1 dengan NIM 2524005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogi. Jadi kompetensi pedagogi itu adalah kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Ini itu mencangkup memahami peserta didik, memahami karakteristik gaya belajar dan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran, membuat rencana pembelajaran yang efektif dan menarik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan aktif. Yang keempat, mengembangkan peserta didik, membantu siswa mencapai potensial maksimalnya. Yang kelima adalah mengevaluasi pembelajaran, menilai kemampuan belajar siswa dan memperbaiki proses pembelajaran. Intinya itu, guru ada dengan kompetensi pedagogi yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif, sehingga siswa itu dapat belajar dengan optimal. Kemudian ada cara untuk mempraktekkan kompetensi guru pedagogi. Untuk menerapkannya itu kita harus observasi dulu, memahami peserta didik, perhatikan secara cermat setiap siswa, identifikasi gaya belajar, minat, dan kesulitan yang mereka itu hadapi. Terus merancang pembelajaran, variasikan metode pembelajaran, jangan monoton terus, gunakan berbagai metode seperti diskusi, presentasi, praktikum, dan permainan agar anak-anak itu tidak bosan. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran, menciptakan motivasi, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi. Kemudian interaktif, libatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar. Dalam pembelajaran, siswa itu pasti ada siswa itu yang kurang aktif dalam berkegiatan dengan siswa yang lainnya. Jadi ada strategi untuk menciptakan siswa, untuk memotivasi siswa yang kurang aktif dalam belajar. Yang pertama itu ciptakan koneksi pribadi. Kenali siswa, upayakan untuk mengenal siswa secara pribadi. Tanyakan minat, hobi, dan kesulitan yang mereka alami. Ini membantu untuk memahami mereka lebih baik dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah variasikan metode pembelajaran. Pembelajaran aktif, libatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Gunakan metode seperti diskusi kelompok, proyek, permainan, dan simulasi agar melatih siswa itu untuk belajar mental berbicara dengan temannya. Contoh penerapan siswa yang suka olahraga, misalnya ada siswa itu yang suka olahraga, jadi hubungkanlah materi pelajaran dengan konsep dalam olahraga, misalnya menggunakan persamaan matematika untuk menghitung kecepatan dalam berlari. Yang kedua, siswa yang suka gambar, misalnya minta itu siswa untuk membuat komik yang mereka itu menggambarkan konsep dalam pelajaran sejarah. Terus ada siswa yang pemalu, misal mulai dengan tugas individu yang sederhana dan secara bertahap, libatkan mereka itu dalam diskusi berkelompok. Itu tuh melatih mental siswa untuk berani berbicara di depan umum dan di depan banyak orang. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian guru adalah seperangkat sifat, sikap, dan nilai-nilai yang melekat pada diri seseorang guru sehingga membuatnya menjadi sosok yang dapat diandalkan, dihormati, dan menjadi teladan bagi siswa. Ini adalah kemampuan guru dalam menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Mengapa kompetensi kepribadian seorang guru ini menjadi penting? Karena ini bisa untuk menjadi teladan. Guru dengan kepribadian yang baik menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam berperilaku dan bersikap. Kemudian untuk memotivasi siswa, guru yang memiliki kepribadian yang menarik dan positif dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Yang selanjutnya adalah hubungan baik. Hubungan baik guru dengan siswa itu dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Kemudian suasana belajar yang kondusif. Itu kepribadian guru yang tenang dan stabil dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Terus ada bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi kepribadian seorang guru. Di sini ada macam-macamnya. Yang pertama itu refleksi diri.
Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Guru perlu secara jujur mengevaluasi diri sendiri, apa saja kelebihan yang sudah dimiliki dan di mana perlu perbaikan. Yang kedua, belajar terus-menerus. Mengikuti pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian dan keterampilan interpersonal. Yang selanjutnya adalah membangun hubungan positif. Ciptakan suasana kelas yang hangat dan ramah. Tunjukkan ketertarikan pada kehidupan siswa agar siswa itu antusias untuk menciptakan hubungan yang baik dengan seorang guru. Kemudian, praktikkan nilai-nilai positif. Jujur, adil, sabar, dan toleransi itu kita harus mencontohkan kepada siswa. Terus, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan membangun hubungan yang baik dengan siswa yang sulit? Jadi di sini itu ada memahami siswa. Perhatikan perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Coba identifikasi apa yang memicu perilaku sulit tersebut. Dan kita cari tahu alasannya dan kita mencari solusinya. Kemudian menjalin hubungan personal. Tunjukkan kepedulian, tanyakan kabar siswa, tunjukkan bahwa anak itu peduli pada kesejahteraannya. Dan apresiasi usahanya, berikan pujian, apresiasi atas setiap usaha yang dilakukan siswa sekecil apapun itu. Kemudian jadilah pendengar yang baik, berikan waktu bagi siswa untuk berbicara dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.